Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mengamati secara seksama bahwasannya ceramah-ceramah yang disampaikan para habib-habib imigran Yaman di Indonesia lama-lama mengkhawatirkan ya. Bagaimana tidak? Mereka ceramahnya tidak ada ceramah agamanya sama sekali. Mereka hanya menceritakan bagaimana hebatnya kota Tarim, bagaimana wali-wali di kota Tarim itu di pasar aja setiap harinya setidaknya ada 200 wali, apalagi kalau di masjid katanya begitu. Terus ceramahnya tidak lepas daripada khurafat, mengunggul-unggulkan nenek moyangnya. Katanya nenek moyangnya bisa menurunkan rantai emas dari langit. Katanya nenek moyangnya bisa membentak malaikat ya, mengusir malaikat waktu malaikat mau menginterogasi Habib ya. Katanya nenek moyangnya bisa mi'raj 70 kali dalam semalam. Astagfirullahaladzim. Ini semua kalau dipercayakan sesat kita jadinya ya, mengotori agama kita. Ya, mereka bilang bisa mi'raj 70 kali dalam semalam. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita semua, manusia teragung, manusia teristimewa di muka bumi ini, hanya sekali mi'raj dalam seumur hidupnya. Ini kok Habib-Habib berani mengklaim bahwa kakek moyangnya, nenek moyangnya bisa mi'raj 70 kali dalam semalam. Bukan itu saja saudara-saudara. Masih banyak cerita-cerita halus, cerita bohong, cerita dusta, cerita khurafat yang selalu disampaikan dalam sebuah ceramahnya. Itu pasti itu. Tujuannya adalah tidak lain untuk mengikat muhibinnya supaya tidak lari. Sebab kalau muhibinnya lari, mereka tidak bisa makan. Karena mereka sumber mata pencahariannya ya dari mukibin. Dari menipu mukibin, dari menjual jubah lecek mukibin, dari menjual air doa yang katanya air aqua sudah didoain ini bisa memberikan syafaat atau mempunyai karomah. Itu bohong semua. Tapi mukibinnya mau saja beli air aqua sebotolnya bisa 100.000. Goblok nggak? Goblok. Terus banyak lagi Habib-habib yang ceramah yang bukan ceramah agama, tapi pada akhir ceramahnya membagikan plastik kosong supaya diisi, ya. Padahal kalau memang asli cucu Nabi itu haram menerima zakat itu, haram memakan daripada sedekah, ya, dilarang itu. Ini malah nyari sedekah ini Habib-habib. Ini kan berarti penipuan buat kita. Mereka juga kembali lagi pada ceramah halu mereka. Ya, katanya di kota Tarim itu tidak diaspal. Karena kalau diaspal, nanti telapak kaki si wali yang jalan di situ hilang. Padahal bekas telapak kaki wali itu harum, baunya wangi. Sehingga pasirnya bisa dijual ke Indonesia. Satu botolnya bisa 500.000, bisa sejuta. Ini semua goblok, tolol, dan yang orang Indonesia, orang pribumi yang mau beli, berarti orang yang mau atau orang yang masih bisa dibodohin. Orang bodoh. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Ada muridnya Habib Salim Jindan. Ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Ibadah kocar kacir.
tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, "Man, lo dagang?" "Iya, Beb." "Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah." "Iya, Beb." Dibungkus semuanya. Gak komplain, gak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Ya? Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan. "Man, baru buka lo, Man." "Iya, Beb." "Bungkus semua, bawa ke rumah." Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Sianto, orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus, Beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang." Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisap." Dijamin sama Habib Salim. Dijamin sama Habib Salim.